Selamat sahabat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali untuk acara kesehatan pada sahabat ini. Saya mengambil satu topik, sehat usia muda, sehat usia tua. Saya ingin beritahukan kepada saudara-saudara supaya tidak terlambat. Mari kita sadari beberapa tanda penuaan yang muncul. Nah, saudara-saudaraku, ada pertanyaan sering katakan begini, siapa takut menjadi tua? Banyak orang takut menjadi tua. Dapatkah kita menahan proses penuaan? Tidak bisa. Kita tidak dapat menahan jarum jam penuaan. Kenapa? Karena tua itu pasti. Saya ingin mengambil satu ayat dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa, ini janji Tuhan. Kalau kita berpegang kepada prinsip kebenaran, berpegang kepada janji Tuhan, kita tidak akan takut untuk masa tua. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penuaan adalah kabar buruk. Saya tahu gini kabar buruk. Karena ini ada proses yang tidak dapat kita cegah. Kita tidak dapat hindari. Kita tidak dapat melepaskan diri dari proses penuaan. Tapi ada kabar baik. Apa itu? Penuaan dapat diperlambat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang dokter spesialis internis dan juga kardiologis di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Mereka menjelaskan seperti ini. Penuaan terjadi oleh karena gaya hidup ketika Anda masih muda. Pola makan, gaya hidup tidak sehat. Sekali lagi, pola makan, gaya hidup tidak sehat bisa memicu radikal bebas masuk ke dalam tubuh. Nah, banyak contoh radikal bebas yang kita hadapi. Contohnya apa? Asap, rokok, kemudian makanan yang tidak beres, ya, jajanan di luar. Itu radikal bebas semua, pemicu radikal bebas. Apalagi tidur tidak beres, ya, tidur tidak cukup. Itu memicu kita untuk hidup seperti itu. Saudaraku, tidak peduli berapa umur saudara. Tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan supaya kita sehat dan hidup sehat. Saudaraku, sehat dalam hidup kita, itu yang kita butuhkan. Tidak peduli berapapun usia kita. Tidak ada kata terlambat. Dan saudaraku, saya mau sampaikan beberapa faktor fisik, ya. Ada perubahan fisik yang terjadi pada waktu kita tua. Contohnya, untuk komposisi tubuh kita, lemak akan meningkat. Itu komposisi tubuh kita. Respons kita menjadi lambat atau kurang efisien di dalam respons kita. Apalagi perubahan fungsi organ banyak berubah. Kemudian sensasi rasa, ya, penciuman berkurang, bumbu berlebih dan sebagainya. Itu perubahan fisik. Kesehatan kita akan menurun. Contohnya, misalnya gigi kita tanggal, mulut kita kering, sakit gusi dan sebagainya. Depresi, itu salah satu perubahan fisik. Penglihatan kita juga mulai apa? Berkurang. Dan kalau kita lihat, ada 4 sindrom kelemahan yang kita bisa dapatkan. 4 sindrom kelemahan adalah fungsi fisik akan terganggu. Malnutrisi atau kekurangan gizi. Terjadi depresi. Kemudian konektif kita akan terganggu. Dan itu akan menghasilkan penurunan berat badan. Nafsu makan akan berkurang. Gizi buruk. Dehidrasi. Tidak aktif. Dan fungsi imun kita akan apa? Akan terganggu. Ada 5 penyakit yang harus diwaspadai di usia tua. Nah, saudara, kita masuk usia lanjut. Atau kita masuk usia tua. Ada beberapa penyakit yang harus kita waspadai. Dan dengan menjaga kesehatan dengan baik. Melakukan check up kesehatan secara rutin. Diharapkan penyakit-penyakit yang rentan terjadi di masa tua dapat kita hindari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah penyakit yang pertama adalah penyakit kronis. National Council of Aging mengatakan ada 92% lansia memiliki satu penyakit kronis. Satu. Nah, nanti saya sebutkan penyakit apa saja. Dan ada 77% memiliki sedikitnya 2. Memiliki sedikitnya 2. Penyakit apa itu? Ada jantung, ada stroke, ada kanker, dan ada diabetes.
ada beberapa kondisi kesehatan kronis yang paling umum dan mahal dan menyebabkan 2/3 kematian setiap tahun. Itu bagian pertama. Bagian kedua adalah kesehatan kognitif. Kesehatan berfokus pada kemampuan berpikir, belajar, mengingat dari seseorang. Itu akan terganggu. Masalah kognitif yang paling umum dihadapi orang-orang yang lanjut usia atau lansia adalah masalah demensia. Dan berdasarkan data dari ADI, Alzheimer Disease International, jumlah orang yang mengalami demensia di seluruh dunia pada tahun 2020 itu ada 55 juta orang. Artinya setiap 3 detik ada seorang yang mengalami demensia di dunia ini. Dan diperkirakan atau diprediksi akan melonjak 3 kali lipat pada tahun 2050. Yang ketiga, masalah kesehatan yang ketiga ada kesehatan mental. Menurut WHO, dari 15% orang dewasa di atas usia 60 tahun akan mengalami gangguan mental. Depresi artinya. Ya, depresi terjadi pada populasi lansia. Nah, saudara-saudaraku, orang dewasa yang lebih tua merupakan penyebab lebih dari 18% kematian akibat bunuh diri yang ada di Amerika. Depresi menjadi efek samping dari kondisi kesehatan kronis. Dukungan sosial dari keluarga, teman, itulah yang menciptakan kesehatan mental yang baik. Kemudian masalah yang keempat adalah cedera fisik. Setiap 15 detik, orang dewasa yang tua dirawat di ruang gawat darurat karena jatuh di rumah sakit, saudaraku. Ruang gawat darurat setiap 15 detik karena jatuh. Kenapa? Ini masalah fisik, makin tua makin melemah. Kenapa penuaan menyebabkan kekuatan kelenturan kita menurun? Karena lansia rentan kehilangan keseimbangan, memar dan patah tulang. Saya menyadari saya juga sudah lansia. Rentan kehilangan apa? Keseimbangan. Mudah untuk jatuh. Saudaraku, kemudian yang kedua masalah cedera fisik. Saya mau sampaikan saudara ada 2 penyakit yang berkontribusi masalah fisik. Yang pertama adalah osteoporosis. Dan yang kedua adalah osteoartritis. Atau kita sering singkat dengan AR. OR. Nah, hal ini dapat kita cegah. Caranya bagaimana? Buat edukasi. Tingkatkan aktivitas fisik. Kemudian masalah yang kelima adalah malnutrisi atau kekurangan gizi. Malnutrisi pada orang yang berusia 65 tahun sering kurang terdiagnosis. Sehingga apa yang terjadi? Menyebabkan lemahnya sistem kekebalan tubuh dan akan melemahkan otot. Saudara-saudaraku, pemirsa yang kami kasihi. Penyebab malnutrisi akan berasal dari masalah kesehatan lainnya. Seperti apa? Demensia. Sehingga lupa makan. Demensia lupa makan. Depresi, alkohol, ya, atau pembatasan diet, kurangnya kontak sosial, terbatasnya pendapatan. Masih tua sudah tidak ada gaji dan terbatasnya pendapatan. Saudaraku, kita harus pastikan bahwa orang tua kita mendapatkan asupan gizi terbaik agar tetap bahagia dan sehat. Nah, kalau kita tanya para orang tua, maksimal tetap sehat, mereka akan menjawab, kami ingin tetap bugar hingga masa tua. Dan ada banyak faktor pemicu penuaan. Yang pertama faktor emosi. Ini pemicu penuaan. Perilaku yang pesimis, stres. Sikap pesimis bisa meningkatkan kadar kortisol. Ini hormon yang menekan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, masalah emosi adalah depresi, rasa takut. Depresi akan mengakibatkan rasa tidak nyaman di dalam hidup ini. Saudaraku, faktor yang kedua adalah faktor psikologi. Nah, seorang dokter yang bernama Dr. Michael Ramos, dia katakan begini, kondisi fisik berperan besar, tetapi penuaan sebenarnya berhubungan dengan kondisi psikologi. Nah, organ tertentu menua lebih cepat dibandingkan organ lainnya. Sesuai yang kasih faktor fisik yang berikut, kita sampaikan faktor fisik. Tadi faktor psikologi. Faktor fisik adalah masalah obesitas. Biang keladi, stroke, atau serangan jantung dan gagal jantung atau kanker. Terutama kanker kolon, kanker payudara, kanker rahim, gangguan kandung, empedu dan pankreas. Diabetes contohnya. Kemudian apa? Persediaan
persendian, ya. Persendian akan terganggu, tendon, nyeri punggung, kehamilan bermasalah. Ini mempertinggi risiko pembedahan dan penuaan dini. Saudaraku, faktor fisik yang lain adalah tidak aktif. Tidak aktif pemicu osteoporosis, penyakit jantung, paru-paru yang lemah. Itu mengakibatkan masalah dari apa? Kekurangan atau masalah faktor fisik yang kita tidak latih. Tekanan darah bisa naik, kolesterol bisa naik. Nah, ini cenderung karena depresi lebih dan pesimis. Baik, kita harus aktif berolahraga. Saya orang-orang yang tua, kita perlu aktif berolahraga. Jangan mau kalah sama yang lebih muda. Kenapa? Aktivitas fisik yang cukup dapat membantu pembentukan otot dan tulang kita, mempertahankan kekuatan dan berat badan kita supaya kita tersusun. Faktor fisik yang ketiga adalah pola makan yang tidak sehat. Saya mau sampaikan seorang yang bernama Dr. Michael Roizen. Dia katakan, you are what you eat. Jenis makanan yang Anda makan, konsumsi, memiliki andil sebesar 30% pada proses penuaan. Pilihlah makanan kalori atau rendah kalori dan tinggi nutrisi. Nah, ada kekuatan untuk para lansia. Kita harus berikan vitamin B12, vitamin D. Ini kekuatan vitamin untuk para lansia. Kenapa? Vitamin B12 akan membantu sistem otak, darah dan saraf. Vitamin D dari sinar matahari, jamur, kacang-kacangan, contoh kacang kedelai, kacang almond, jus jeruk. Vitamin D bisa menolong untuk apa? Mencegah pelunakan tulang dan risiko patah tulang. Nah, tips makanan sehat saya mau sampaikan kepada saudara. Inilah tips makan sehat. Ya, tips makan sehat. Sarapan setiap hari. Harus sarapan pagi. Makan dengan jadwal yang teratur. Pilih makanan yang berserat tinggi. Minum air yang cukup. Faktor fisik yang keempat adalah hereditas. Kecenderungan menginap satu penyakit yang diturunkan. Misalnya penyakit kronis seperti kanker, hipertensi, artritis, dan diabetes. Itu hereditas. Nah, kalau kita melakukan aktivitas fisik, mulailah dengan pelan-pelan. Dan itu akan membantu meningkatkan ketahanan, kekuatan, keseimbangan, dan kelunturan tubuh. Dewasa atau lanjut usia sehat dapat melakukan olahraga aerobik, aktivitas berkebun, contohnya jalan kaki. Tapi mari kita mulai perlahan, jangan buru-buru untuk itu. Nah, bagaimana agar lebih aktif? Saudaraku, selain olahraga, ada beberapa aktivitas ini dapat membantu kita. Pertama, berjalan kakilah sebisa mungkin. Berjalan. Saya punya pengalaman luar biasa, saudara. Mari kita berjalan. Berjalan kaki sebisa mungkin. Ada orang menargetkan 10.000 langkah. Silahkan. Kemudian yang kedua, berkebun atau beraktivitas di rumah. Yang ketiga, buatlah grup berjalan sambil melakukan kebaikan. Yang keempat, apabila pergerakan terbatas, awali dengan menggerakkan tangan kaki di bawah sinar matahari. Ada faktor eksternal yang mempengaruhi kita supaya menjadi tua. Apalagi merokok. Membuat kerutan pada wajah. Mengurangi kolagen. Ya, serat elastin menjadi rusak dan sebagainya. Mengganggu sirkulasi darah. Menurunkan kadar estrogen. Khusus pada wanita. Menurunkan fungsi dan kemampuan pada kulit. Nah, ini faktor eksternal yang pertama. Yang kedua adalah alkohol dan obat-obatan. Ini menyebabkan sistem otak menjadi rusak. Efeknya buruk sekali, efek alkohol ini. Jadi kita harus hati-hati dengan alkohol. Yang ketiga, kurang istirahat. Ini mempengaruhi kemampuan kita. Kemampuan tubuh berperang melawan penyakit. Saudaraku, saya ingin sampaikan kepada saudara. Tidur yang cukup merupakan elemen penting dalam pola hidup sehat. Sama pentingnya dengan nutrisi dan olahraga. Faktor eksternal yang keempat adalah bersikap baik pada diri sendiri. Kita kadang kehilangan orang terkasih, masalah kesehatan, kesulitan membayar biaya hidup. Itu membuat atau rasa kesepian, sedih, stres dan sebagainya. Mari bersikap baik pada diri sendiri.
Sekali lagi, tidur yang cukup, komunikasi yang baik dengan keluarga, bergabung dengan kelompok-kelompok sosial seusia, dan berada di sekitar orang yang ada. Apa yang harus kita lakukan? Olahraga, gaya hidup sehat, hindari sikap mengobati diri sendiri, atau cukuplah istirahat. Kemudian yang berikut adalah tetap berpikiran positif. Tertawa, 10 menit tertawa, tidur nyenyak 2 jam. Memiliki nilai tujuan hidup. Sekali lagi, sehat usia muda, sehat usia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.